Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reva Hasna Nur Fauzia dari kelas 2C, Program Studi Pendidikan Matematika Institut Pendidikan Indonesia. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian praktikum mata kuliah program komputer yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Dedi Sofyan MPD, di mana nanti akan ada 4 materi mengenai langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah matematika. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu menggambar grafik fungsi trigonometri pada interval 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, karena di sini kita akan menggambar grafik fungsi trigonometri, maka diagram kartesius ini kita harus mengubahnya dulu. Khususnya untuk sumbu X, ini kita satuannya harus ubah ke dalam bentuk derajat. Caranya yaitu kita klik di mana saja, misalkan saya klik di sini. Kemudian kita pilih graphics, lalu di basic ini ada X-min, kita ubah berapa saja, misalkan saya di sini ubah menjadi negatif 100, lalu X-max-nya menjadi 100, kemudian lanjut kita ke X-aksis atau sumbu X-nya, kita centang distance, lalu di sini jaraknya saya akan pilih 30, di mana nantinya setiap titik-titik di dalam sumbu X itu akan berjarak 30. Kemudian labelnya kita pilih X, kemudian unitnya jangan lupa derajat. Lalu ke Y-aksis atau sumbu Y, kita centang distance, kemudian bebas juga. Kalau saya akan mengisinya dengan 0,5 atau setengah, lalu labelnya kita pilih Y, unitnya tidak usah karena sumbu Y kita tidak ubah menjadi derajat ya. Lalu kita close. Nah, maka diagram kartesiusnya akan berubah seperti ini, di mana sumbu X-nya sudah dalam satuan derajat. Kemudian untuk menggambar grafik fungsi trigonometri, kita perlu memasukkan terlebih dahulu fungsi trigonometrinya di dalam opsi input atau masukan yang ada di sini. Nah, misalkan kita di sini punya fungsi 3 sin 3x. Nah, jangan lupa X-nya ini kita tambahkan satuan derajat, karena tadi kan sumbu X-nya juga sudah dalam satuan derajat ya. Lalu baru kita klik enter. Nah, seperti ini akan terlihat kurva atau grafiknya dari fungsi 3 sin 3x tersebut. Kemudian kita akan mengetahui titik-titik ekstrimumnya. Caranya kita klik icon yang kedua, kemudian kita pilih ekstrimum, lalu kita klik pada kurvanya. Seperti ini. Nah, maka dia akan secara otomatis diketahui titik-titik ekstrimumnya. Seperti ini. Lalu, karena di sini kurvanya masih tidak terbatas, karena kan kita belum memasukkan intervalnya ya. Kita belum memasukkan intervalnya. Maka, untuk memasukkan intervalnya, caranya kita klik lagi pada fungsi, kemudian kita tambahkan koma, lalu masukkan intervalnya yaitu 0 derajat kurang dari sama dengan X derajat kurang dari sama dengan 360 derajat. Lalu klik enter. Nah, maka akan secara otomatis dia membentuk sebuah grafik fungsi trigonometri dari fungsi ini, 3 sin 3x. Sebentar, kita move dulu supaya lebih jelas. Maaf.
Jadi, grafik dari fungsi 3 sin 3x itu adalah seperti ini ya, dimana titik ekstrimum atau minimumnya dia terdapat di 3 dan min 3. Nah, seperti ini. Dan terdiri dari 3 amplitudo atau 3 bukit dan 3 lembah, ya seperti itu. Selanjutnya, yaitu menentukan nilai optimum dalam permasalahan program linier. Permasalahannya yaitu suatu perusahaan memproduksi barang dengan dua model yang dikerjakan dengan dua mesin, yaitu mesin A dan mesin B. Produk model 1 dikerjakan dengan mesin A selama 2 jam dan mesin B selama 1 jam. Produk model 2 dikerjakan dengan mesin A selama 1 jam dan mesin B selama 5 jam. Waktu kerja mesin A dan B berturut-turut adalah 12 jam per hari dan 15 jam per hari. Keuntungan penjualan produk model 1 sebesar Rp40.000 per unit dan model 2 Rp10.000 per unit. Keuntungan maksimum yang dapat diperoleh perusahaan tersebut adalah, nah, langkah pertama kita harus menyajikan informasi-informasi yang ada pada permasalahan ini ke dalam bentuk tabel agar memudahkan kita nantinya untuk menentukan kendala-kendalanya. Nah, seperti ini saya sudah membuat tabel dengan keterangan-keterangan seperti mesin A, kemudian mesin B, lalu model 1 dan model 2. Nah, di sini ada 2x karena model 1 itu dikerjakan dengan mesin A selama 2 jam, maka kita tulis atau kita misalkan dengan 2x ya, dan seterusnya. Untuk model 2 juga sama, kita misalkan dengan Y, karena model 2 dikerjakan dengan mesin A selama 1 jam, maka kita tulis saja di sini Y. Lalu untuk mesin A, waktu kerjanya itu maksimal 12 jam per hari, maka kita tulis mesin A itu kurang dari sama dengan 12 jam, dan mesin B juga sama. Lalu untuk fungsi objektifnya, karena model A mendapatkan keuntungan per harinya Rp40.000, kita tulis di sini 40.000x, dan model 2-nya Rp10.000 per hari atau 10.000Y. Setelah itu kita akan mendapatkan fungsi kendalanya, diantaranya 2x ditambah y kurang dari sama dengan 12, kemudian x ditambah y kurang dari sama dengan 15, dengan x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Lalu fungsi objektifnya kita tulis f x, y sama dengan 40.000x ditambah 10.000y. Nah, selanjutnya langkah yang harus kita lakukan adalah memasukkan fungsi-fungsi kendala yang tadi sudah kita dapatkan ke dalam opsi input yang ada di sebelah kiri. Kita klik, lalu kita masukkan 2x ditambah y kurang dari sama dengan 12. Lalu kita pilih di sini dan x ditambah 5y kurang dari sama dengan 15. Lalu kita pilih lagi dan x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Kemudian kita klik enter. Nah, maka grafik dari pertidaksamaan atau fungsi-fungsi kendala tadi akan terlihat seperti ini. Kemudian karena tadi di dalam soal kita sudah mendapatkan fungsi tujuan atau fungsi objektifnya, kita bisa langsung masukkan juga di sini. Fungsi objektifnya yaitu f x, y sama dengan 40.000x ditambah 10.000y, lalu kita klik enter. Nah, kemudian karena di sini kita tadi sudah menginputkan
fungsi-fungsi kendalanya sehingga diketahui daerah atau himpunan penyelesaiannya, yaitu yang berwarna biru di sini. Selanjutnya, untuk mengetahui nilai maksimumnya, kita perlu menentukan terlebih dahulu titik-titik potongnya. Caranya, kita perlu menuliskan kembali pertidaksamaan atau fungsi kendalanya, namun dalam bentuk persamaan, sehingga nantinya akan terbentuk sebuah garis yang akan membentuk titik potongnya. Kita tulis di sini fungsi kendala yang pertama itu adalah 2x ditambah y kurang dari sama dengan 12, kita ubah menjadi persamaan, maka menjadi 2x ditambah y sama dengan 12. Lalu kita klik enter. Kemudian yang kedua adalah x ditambah 5y kurang dari sama dengan 15, berarti x ditambah 5y sama dengan 15. Enter. Kemudian x sama dengan 0 dan y sama dengan 0. Nah, jika sudah seperti ini, bisa langsung kita tentukan titik potongnya. Yaitu kita pilih icon yang kedua, kemudian kita klik intersect, lalu klik pada garis yang pertama dengan sumbu X, kemudian garis yang pertama dengan garis yang kedua, lalu garis yang kedua dengan sumbu Y. Nah, di sini sebenarnya terdapat titik potong lain yaitu 0,0. Namun karena kita akan mencari nilai optimum, maka 0,0 ini secara otomatis tidak akan termasuk. Seperti itu. Kemudian setelah kita ketahui titik-titik potongnya yaitu yang dimisalkan dengan A, B, dan C, kita perlu mengetahui nilai optimum yaitu dengan cara kita pilih tombol yang ada di kanan atas, kemudian kita pilih titik 3 di sini, lalu kita pilih spreadsheet. Kemudian di kolom A1 kita masukkan titik, kemudian di kolom B1 kita masukkan nilai optimum. Nah, seperti ini. Pada kolom yang pertama di baris kedua kita masukkan titik A, yaitu titik ini. Lalu kita klik enter, kemudian akan secara otomatis dia muncul titik perpotongan titik A yaitu 6,0. Kemudian titik B kita tulis lagi. Nah, seperti ini. Dia juga muncul secara otomatis, dan titik C. Nah, setelah itu, untuk mencari nilai optimumnya, tadi kan kita sudah ketahui bahwa fungsi objektifnya itu adalah fx, y sama dengan 40.000x ditambah 10.000y. Kita tidak perlu menghitung secara manual dan memasukkan nilai-nilai xy ke dalam fungsi ini, tapi kita bisa menghitung secara otomatis yaitu dengan f dalam kurung a atau dalam kurung titik a. Maka dia akan secara otomatis menghitung nilai optimum dari titik A. Kita enter. Nah, nilai optimumnya itu adalah 240.000. Kemudian untuk titik B juga sama, yaitu F dalam kurung B. Kemudian enter. Nah, dan untuk C juga sama, yaitu FC sebesar 30.000. Di sini kita bisa ketahui secara mudah mana nilai optimum atau nilai yang paling besar di antara titik-titik potong A, B, atau C. Di sini nilai yang paling besar adalah nilai yang didapatkan dari titik A 6,0. Artinya keuntungan maksimum yang bisa didapat oleh perusahaan tersebut adalah sebesar
Rp240.000 dengan diproduksi sebanyak 6 buah model 1 dan 0 buah model 2. Selanjutnya, menentukan luas daerah tertutup antara dua buah grafik fungsi. Nah, di sini saya punya contoh soalnya, yaitu hitunglah secara GeoGebra luas daerah tertutup yang dibatasi oleh kurva fx sama dengan min x kuadrat min 5x plus 8 dan gx sama dengan x kuadrat plus 3x plus 8. Nah, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah menginputkan fungsi yang pertama, yaitu fungsi fx. Di sini fx sama dengan negatif x kuadrat min 5x plus 8. Lalu klik enter. Kemudian fungsi yang kedua adalah gx. Kita tulis juga gx sama dengan x kuadrat plus 3x plus 8, lalu klik enter. Nah, bisa kita lihat grafiknya. Kita geser dulu. Nah, seperti ini. Kemudian, seperti halnya pada materi yang ke-10, untuk mengetahui luasnya kita perlu menentukan titik potongnya, yaitu dengan cara kita pilih intersect yang ini, kemudian klik pada kurva yang pertama dan yang kedua. Nah, ini titiknya yaitu titik A dan titik B. Titik A itu di sini negatif 4,12 dan titik B-nya 0,8. Kemudian untuk menghitung luas daerah tertutup yang dibatasi oleh dua kurva ini, kita tuliskan integral between atau integral antara. Integral between. Nah, lalu kita pilih option yang pertama ini, function start x value dan end value. Kemudian functionnya yang pertama kita tulis di sini kan fx, lalu kita tulis f. Kemudian di sini gx, kita tulis g. Lalu start x value-nya kita tuliskan nilai x dari perpotongan yang pertama atau titik A, yaitu negatif 4. Kita tulis negatif 4. Lalu end x value-nya kita masukkan nilai x dari perpotongan yang kedua atau titik B, yaitu 0. Kemudian kita klik enter. Nah, maka diketahui bahwa luas daerah ini atau yang diarsir, nah, luas daerah yang diarsir ini adalah sebesar 21,33 hasil dari perhitungan integral between atau integral antara. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu materi yang keempat, menentukan volume benda putar dan penampilan 3D atau 3 dimensi dari benda putar tersebut. Di sini saya memiliki contoh soal, yaitu tentukan bentuk 3D dari benda putar yang dibatasi oleh Y sama dengan X pangkat 3 ditambah 1 dan sumbu X dengan interval dari negatif 1 sampai 3. Maka pertama, kita tuliskan fungsi fx atau fungsi y-nya, yaitu fx sama dengan x pangkat 3 tambah 1, lalu kita klik enter. Nah, kemudian kita masukkan x sama dengan 3 karena di sini intervalnya dari negatif 1 sampai 3, lalu kita klik enter. Kemudian kita tentukan perpotongannya, yaitu dengan intersect. Kita klik pada kurva, lalu sumbu X, kemudian kurva dengan garis
X sama dengan 3, lalu garis X sama dengan 3 dengan sumbu X. Nah, maka akan diketahui titik-titik potongnya seperti ini. Nah, lalu kita hilangkan garis X sama dengan 3 atau garis H ini dengan cara kita klik tanda yang berwarna hitam di sini. Nah, setelah itu kita pilih segmen di sini. Kita buat garis dari B sampai C. Lalu setelah itu untuk mengetahui volumenya kita bisa hitung dengan rumus V sama dengan P dikali integral Nah, lalu kita pilih opsi yang ketiga, yang ini. Kemudian untuk fungsinya kita masukkan fx, jangan lupa dikuadratkan. Kemudian untuk x value kita masukkan intervalnya tadi, karena dari negatif 1 sampai 3, maka di sini kita isi dengan negatif 1, lalu n-nya kita isi dengan 3. Lalu enter. Nah, maka secara otomatis volumenya diketahui, yaitu 1120,2 satuan volume. Nah, selanjutnya kita buat slider. Klik di mana saja, lalu kita pilih angle, increment-nya kita masukkan 5. Boleh berapapun, tapi saya akan masukkan 5. Seperti ini. Kemudian setelah itu untuk mengetahui tampilan 3D-nya, kita terlebih dahulu tulis di sini surface, pilih option yang terakhir, kemudian masukkan G atau garisnya, lalu F di dalam kurung G cos H, kemudian F di dalam kurung G sin H, kemudian G, lalu X A, lalu X B, kemudian H, kemudian H 0 sampai alpha. Lalu kita pilih enter. Nah, kemudian kita klik tools, lalu kita pilih titik 3 vertikal, lalu kita pilih 3D. Nah, untuk melihat gambar 3D-nya, kita geser slider ini, atau kita bisa juga memainkan animasinya. Kita klik tombol play yang ada di sini. Nah, maka secara otomatis terbentuk benda putar, tampilan 3D dari benda putar ini. Kita juga bisa geser seperti ini.
Inilah tampilan 3D dari benda putar tersebut. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk keempat materi sebagai ujian praktikum mata kuliah program komputer. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.